Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang teknik-teknik dan perangkat supervisi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maulida Ayu Hanifah, NIM 2002101026. Saya Nurul Hasan Al-Aji, NIM 2002101025. Perkenalkan, saya Sartika Eka Permatasari, NIM 2002101027. Teknik-teknik supervisi. Teknik supervisi ialah cara-cara yang dilakukan supervisor atau misalnya kepala sekolah dalam rangka usahanya untuk membantu atau meningkatkan mutu guru-gurunya itu. Teknik supervisi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teknik individu dan teknik kelompok. Teknik individu ialah bantuan yang dilakukan secara mandiri oleh petugas supervisi, baik terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Kegiatan dalam teknik individu yang pertama ada kunjungan kelas. Kunjungan kelas atau observasi kegiatan belajar mengajar merupakan cara pengawasan, pemeriksaan, dan inspeksi yang sudah sejak lama dilakukan, jauh sebelum istilah supervisi digunakan. Sebagai alat supervisi, kunjungan kelas dapat dipakai untuk memenuhi sebagai fungsi supervisi, yaitu inspeksi, untuk melihat sampai di mana ketentuan-ketentuan yang digariskan dilaksanakan oleh guru, sebagai penelitian untuk mengumpulkan data lebih banyak dan lebih objektif lagi, sebagai latihan untuk membina kemampuan dan keterampilan guru, dan sebagai evaluasi melihat sejauh mana kemajuan yang telah diperoleh oleh guru. Tujuan kunjungan kelas. 1. Mengetahui tingkah laku guru dalam situasi belajar mengajar dengan murid-muridnya. 2. Menentukan kemampuan atau kelebihan yang dimiliki tiap guru. 3. Mendorong guru agar mereka lebih giat berusaha meningkatkan diri. 4. Memperoleh informasi data yang digunakan dalam penyusunan program supervisi. 5. Mengetahui sampai di mana guru melaksanakan saran-saran dan anjuran-anjuran yang telah diberikan. 4. Menimbulkan pengertian dan kepercayaan pada guru terhadap program supervisi. 7. Menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan antara guru. 8. Memperoleh data yang diperlukan dalam tindakan administratif. Observasi kelas atau classroom observation. Observasi kelas adalah kunjungan yang dilakukan supervisor ke sebuah kelas dengan maksud untuk mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di kelas yang bersangkutan. Tujuan observasi kelas atau classroom observation: A. Memperoleh data yang seobjektif mungkin, sehingga bahan yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru dalam usaha memperbaiki hal belajar mengajar. B. Bagi guru sendiri, data yang dianalisis akan dapat membantu untuk mengubah ke arah yang lebih baik. C. Bagi murid-murid, sudah tentu akan dapat menimbulkan pengaruh positif terhadap kemajuan belajar. Wawancara perseorangan individual interview dilakukan apabila supervisor berpendapat bahwa dia menghendaki adanya jawaban dari individu tertentu. Hal ini dapat dilakukan pertama apabila ada masalah khusus pada individu guru yang penyelesaiannya tidak boleh didengar oleh orang lain. Kedua, apabila supervisor ingin mengecek kebenaran data yang sudah dikumpulkan dari orang lain. Dalam hal ini, teknik perseorangan adalah hal yang tepat agar orang yang diwawancarai tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain.
Wawancara kelompok atau grup interview. Teknik wawancara ini bisa dikenal dengan round table atau meja bundar. Dikatakan demikian karena round table menghendaki adanya persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu situasi yang peraturan duduk dalam diskusi hendaknya memang dalam posisi lingkaran yang bundar, di mana masing-masing anggota kelompok memiliki kedudukan dan hak yang sama. Demikian juga pewawancara hendaknya duduk dalam lingkaran berbeda dalam anggota kelompok yang lain. Teknik kelompok. Teknik kelompok adalah teknik yang digunakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. Beberapa orang yang diduga memiliki masalah dikelompokkan secara bersama, kemudian diberi pelayanan supervise sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Rapat sekolah. Rapat sekolah merupakan kumpulan atau pertemuan antara seluruh anggota guru yang dipimpin oleh kepala sekolah. Rapat ini berfungsi sebagai wadah untuk berkomunikasi secara langsung antara pimpinan dengan staf masing-masing. Rapat sekolah. Dari segi waktu, mengadakan rapat dibedakan A. Rapat reguler atau rapat rutin diadakan pada waktu secara teratur berdasarkan rencana jadwal. B. Rapat operasional atau sewaktu-waktu yang diadakan menurut jadwal tetapi menurut keperluan jika ada sesuatu yang penting untuk dirapatkan. C. Rapat darurat yang diadakan secara tiba-tiba karena ada keadaan mendesak. Menurut permasalahan yang dirapatkan. Rapat organisasi dan administrasi atau masalah yang perlu diselesaikan bersama. B. Rapat masalah belajar mengajar atau kurikulum. C. Rapat masalah sosial atau dengan tujuan kesejahteraan anggota sekolah, hubungan di sekolah. Saya di sini akan menjelaskan pertemuan orientasi sekolah bagi guru baru atau orientation meeting for new teacher. Pertemuan yang bertujuan khusus mengantar guru-guru untuk memasuki suasana kerja yang baru. Beberapa hal yang disajikan adalah 1. Sistem kerja sekolah tersebut. 2. Proses mekanisme administrasi organisasi sekolah. Loka karya atau workshop. Workshop pendidikan adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terdiri dari petugas-petugas pendidik yang memecahkan problema yang dihadapi melalui percakapan dan bekerja secara kelompok maupun bersifat perseorangan. Diskusi panel. Diskusi panel adalah suatu bentuk diskusi yang dipentaskan di hadapan sejumlah partisipan atau pendengar untuk memecahkan suatu problema, dan para panelis terdiri dari orang-orang yang dianggap ahli dalam lapangan yang didiskusikan. Tujuannya A. Untuk menjejaki suatu masalah secara terbuka agar memperoleh lebih banyak pengetahuan mengenai masalah yang dihadapi dari berbagai sudut pandang. B. Untuk menstimulir para partisipan
agar mengarah perhatian terhadap masalah yang dibahas melalui dinamika kelompok sebagai hasil interaksi dari para panelis. Simposium adalah suatu pertemuan untuk meninjau aspek-aspek suatu pokok masalah untuk mengumpulkan beberapa sudut pandang mengenai suatu masalah. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan membandingkan beberapa sudut pandang yang berbeda-beda tentang suatu problema. Penataran atau in-service training. Teknik supervisi kelompok yang dilakukan melalui penataran sudah banyak dilakukan. Misalnya, penataran untuk guru-guru bidang studi tertentu, penataran tentang metodologi pengajaran, dan penataran tentang administrasi pendidikan. Mengingat bahwa penataran tersebut pada umumnya diselenggarakan oleh pusat atau wilayah, maka tugas kepala sekolah terutama adalah pengelola dan membimbing pelaksanaan tindak lanjut atau follow up dari hasil penataran agar dapat dipraktekkan oleh guru-guru. Seminar adalah suatu bentuk mengajar belajar kelompok di mana sejumlah kecil orang melakukan pendalaman atau penyelidikan sendiri bersama terhadap berbagai masalah dengan dibimbing secara cermat oleh seorang atau lebih pengajar pada waktu tertentu. Cara yang baik dalam mengikuti seminar adalah apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh serius dan cermat, mengikuti presentasi dan acara tanya jawab. Perangkat supervisi. Salah satu perangkat yang digunakan dalam melaksanakan supervisi ialah instrumen observasi pembelajaran atau checklist, terutama untuk supervisi kelas, supervisi klinis. Dengan demikian diharapkan indikator yang diamati untuk setiap unsur yang diamati antara lain: A. Persiapan dan apersepsi. B. Relevansi materi dengan tujuan instruksional. C. Penguasaan materi. D. Strategi dan metode. E. Manajemen kelas. F. Pemberian motivasi kepada siswa. G. Nada dan suara dan penggunaan bahasa. H. Gaya dan perilaku. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.